Dan kita sampai contoh 44 ya. Mana kita syaratnya untuk data yang benar itu ada batas tertentu. Pertama dia 3 sampai 11, tetapi dia dalam 11-nya itu tidak semuanya ya. Jadi ada 4 nggak masuk, 7, 8, 9, 10. Jadi harus kita batasi. Dan ini dia menggunakan pengulangan dengan while ya. Dekatinnya ini ya, syaratnya ini 3 sampai 11 atau ya. Pak, ini ya Pak, kasih tahu yang baru ruangannya. Oh, Itu Pak, Pak Sri, Pak, dia belum tahu ruangannya. itu kasih tahu aja kalau WA. Ini mana? Bawa gitu langsung aja 105. Nah, sini masih di jalan gitu kan. Nah, ini pengulangan pertama menggunakan while. Nah, sekarang kita masuk ke pengulangan bentuk yang lain. Pertama ini kita untuk pengulangan terbatas sudah kemarin ya. Jangan sampai syaratnya itu tidak pernah salah. Contohnya di sini dia mulai syaratnya tahun sama dengan 1, tahun kecil dari 20, tetapi tahun tidak ada yang mengubah atau konternya ya tidak ada yang mengubah. Ya dia tahunnya akan tetap 1 kecil 20 terus kan. Jadi nggak nama terus, jadi dia benar terus, tidak pernah habis. Nah kemudian ini ada sama tahun kecil, tetapi konternya bukan dia menambah, tapi dia mengurangi malah berubah ya, tapi makin kecil. Ini kan nggak ada yang berubah ya, tetap 1 kecil 20 benar terus. Ini juga berubah, tapi berubahnya bukan dia berubah membuat ini sampai salah, tapi tidak. Makin kecil ya salah terus kan, sama saja dengan di atas tadi. Walaupun dia berubah, tetapi tahun ini tidak pernah melebihi daripada 20, sehingga dia tidak akan pernah berhenti. Itu juga yang ini. Ini kebalikannya, kalau tadi kan kecil, besar ya. Kan besar. Jadi kita harus menambah tahun ini supaya lebih besar daripada 20. Sekarang ini tahunnya besar dari 0. Ya. Ini sudah besar nih, dari 0. 20 besar dari 0. Kemudian dia kita tambah. Dia makin besar dia kan. Harusnya kalau dia besar dari 0, suatu saat ini harus kecil daripada, supaya dia tidak lebih dari, karena mulai 20. 20 kita tambah dia, kacau sini kecil ya gitu ya. Ini 20. Nah, ini pamannya ini 10. Baru bisa. 10 besar dari kasalah. Naik lagi 11, 12, nanti baru dia bisa 21 gitu kan. Tapi kalau di sini udah 10 duluan, 20 duluan, dia hasilnya ini, apa tadi dia 0 ini ya. Tahunnya berapa tadi? Ininya besar dari 0 gitu ya. Ini nilainya udah besar duluan. Nah, kalau besar dia harus sininya dikurangi. Kalau dia kecil, ini kan 1 nih, kecil. Daripada 20 berarti dia harus ditambah. Supaya satu saat dia lebih besar daripada ini. Kalau ini dia harus lebih kecil, berarti dikurangi. Jadi tiga-tiganya ini dia, ini emang nggak ada yang ubah. Sehingga dia tahunnya akan tetap 1 kecil dari 20 terus, dia ulang terus. Kalau sini ada yang ubah, tetapi mengubahnya tidak membuat dia lebih besar, tapi lebih kecil terus. Sini juga sudah lebih besar. Ini dia sudah lebih besar daripada 0. Ya kalau dia lebih besar, dia harus turun ya, jangan naik. Nah, 20 besar daripada 0. Sehingga nanti harus dia 20 itu kecil dari 0 baru dia berhenti. Jadi kita kurangi nanti jangan ditambah. Nah, itu yang sering terjadi. Yang tidak berulang. Nah, atau dia tidak pernah berulang. Langsung dia. Pakai sini. Tahun kecil dari 20. Di sini tahunnya 21. 21 kecil dari 20. Ya, langsung salah. Ya, langsung salah. Nah, dia. Yang di sini. Ininya tahunnya besar dari 20 gitu kan. Ini nambah kurang nanti. Sehingga dia ini utamanya kan 1 besar. Ini lebih besar dari 20 umpama tadi. 21 juga salah. Walaupun nanti ini bisa dikurangin ya. Tapi pertama udah salah dulu. Dia tidak akan mengurangi lagi nanti. Pertama udah salah, dia langsung keluar. Enggak sini dia. 21 besar dari 20. Dia langsung keluar. Tahunnya enggak berkurang. Nah itu dia. Hati-hatinya kita. Nah dia kalau itu dia tidak ada pengulangan. Nah kalau ini dia tidak berhenti ngulang. Nah artinya
dia itu pertama kali nggak boleh salah dulu. Nah, yang berikutnya terserah dari kebutuhan kita. Tapi dia harus ada salahnya nanti. Supaya apa? Kalau dia salah, syaratnya dia akan keluar. Tidak ulang lagi. Tetapi pertama, kalau nggak pernah salah, dia akan ulang terus. Kalau langsung salah, dia tidak pernah ulang. Nah, yang benar itu, yang pertama kali dia tidak boleh salah, kemudian berikutnya itu, dia bisa salah. Nah, salahnya apa? Sama dia dengan increment atau decrement. Datanya berubah. Kalau dia kecil, berarti dia menuju besar. Kalau dia sudah besar, dia harus menuju kecil. Jangan sudah kecil, dikecilin lagi ya. Kecil kan? Atau sudah besar, daripada 0, 20, besar daripada 0, ditambah terus ya. Akhirnya dia akan selalu benar terus. Nah, dia harusnya kalau dia sudah nilai ininya lebih besar daripada sini, dia harus turun salah satunya ya. Tahunnya yang ini, atau kalau ini kan variabel ya, konstan yang nggak bisa kita ubah kan. Yang kita ubah ini. Kecuali nanti tahun, umpamanya tahun 1, itu baru bisa. Tahun 10, kan. Atau baru bisa kita. Ini yang berubah atau ini yang berubah kan. Ini umpamanya 20 besar dari tahun 10 umpamanya kan. Nah, ini berarti tahun 10-nya kita tambah. Ya, ini kan. Supaya dia nambah. Iya, nambah sampai dia lebih besar, ininya lebih kecil jadi kan. Sehingga dia sama. Itu. Tapi kalau konstanta nggak bisa ubah. 10 seperti ini, 20 nggak bisa ubah. Berarti yang ubah ininya, variabelnya. Nah, variabel bisa diubahkan, kalau konstan nggak bisa diubah. Variabel diubah supaya dia suatu saat jangan lebih kecil lagi daripada lebih besar hasilnya. Kalau ini suatu saat dia akan lebih kecil daripada 0. Ya kan? Kalau ini nggak bisa, pengubahnya nggak ada. Tidak ada pengubah di sini ya. Nah, itu dia pengulangan dengan while. Nah, ini pengulangan berulang seperti itu. Itu treadmill ya. Kita jalan terus dia kan. Nggak ada ujungnya kan. Nah, itu tidak akan pernah berhenti. Nah, kemudian bentuk yang kedua adalah bentuk dengan for. Ini sama persis. Cuman keuntungannya ada. Kalau while tadi, hanya syarat yang ada di dalam kurungnya ini. Nilai awalnya taruh di atasnya yang merah. Pengubahnya seperti yang ini tadi. Kalau kita perlu pengubah ya, kalau nggak ada pengubah nggak bisa kan. Kecuali yang mengubahnya kita input dari luar. Ini tidak ada seperti sini kan. Nah, di sini nih. Ini kan nggak ada. Kita bisa menginputkan input tahun berapa? Maksudnya tahun 25. Langsung berhenti dia kan. Nah, input dari luar. Tidak perlu counter. Tetapi ini bisa berubah. Nah, kalau ini nggak, saya in nggak ada, counter nggak ada. Ya udah, dia akan tetap. Tetap benar ya. Nah, kalau for, ini hanya satu deh ini ya. Nah, for itu ada semuanya. Nilai awalnya ditempatkan di sini. Oh, ini tidak tahu duluan dulu. Pencacahannya bagian akhir. Karena ada lebih dari satu komponen, makanya dipisah oleh titik koma. Makanya titik koma tidak boleh nama variabel. Dan itu pemisah. Koma pemisah antar variabel, kemudian titik koma antar komponen di dalam apa namanya, dan akhir dari baris ya. Nah, bentuk yang lain. Jadi dia isinya tiga. Kalau ini satu. Langsung semuanya di sini. Walaupun nggak kita isi nanti 3, 4, saya juga isi seperti di atas, Pak. Bisa nggak? Boleh. Seperti ini ya. Tapi titik komanya nggak boleh. Nah, kalau udah disediakan nggak dipakai kan gitu ya. Makanya nih, saya nggak pakai, Pak. Saya taruh di atas. Boleh. Jadi ini ya, taruh di atas. Ya. Nah. Oh, pencacahnya nggak perlu. Boleh. Taruh di sini. Yang tidak boleh adalah syaratnya kosong. Itu nggak boleh. Ya. Kalau syaratnya nggak boleh kosong. Ya. Kalau syaratnya kosong, ya sama dengan tadi. Dia akan tidak akan pernah salah. Benar terus dia, walaupun dia tidak ada ya. Tidak ada itu, ya nggak ada gimana kita nyalainnya. Dia belum tentu benar kan? Nggak ada. Tapi dia, makanya yang tidak boleh itu adalah kalau sininya for, pokoknya ini ya. Titik koma, kemudian titik koma, titik koma. Berarti kan tidak ada syarat, tidak ada nilai awal, ya boleh taruh di luar kan? Tapi ini kan syaratnya nggak ada. Syarat nggak ada apa? Ya nggak bisa syarat, dia ngulang terus. Ini sama dengan pengulangan tak peringkat. Nah, ini boleh. Tapi kalau udah ada, ngapain kita taruh di luar kan? Ada tempatnya kok. Nah, itu dia. Ada 3 langsung. Nah, kalau yang ini, kita bisa, yang kelupaan seperti ini tadi ini, pencacahnya ada gitu ya. Ini teratasi. Karena ada 3. Oh, ini mana pencacahnya? Gitu kan? Kalau well kan tidak. Karena di sini hanya syarat saja kan? Syarat saja. Jadi dia bisa lupa kita. Nah, di sini dia tidak. Karena, oh ini nilai awal, oh ini syarat, ini pencacah. Kalau kan tidak, hanya syarat saja. Pencacahnya di mana? Taruh sendiri. Nilai awalnya taruh sendiri. Ya. Bisa kelupaan. Kalau sini kan tidak. Udah disediakan tempat.
Disediakan tempat kemungkinan rupanya lebih kecil daripada tidak disediakan tempat. Nah, ini yang boleh adalah for-nya tidak ada semuanya gitu ya. Kalau nggak ada cuma. Nah, kita ambil contohnya nanti. Sehingga nanti dia lebih mudah untuk dikendalikan daripada while ya. Ambil contoh yang sama ya, yang sama yang kemarin. Ini beberapa. Ini yang lengkap. Nilai awal, pencacahnya, syarat pencacahnya. Itu dikurangin sampai nol deh. Ya, karena ini kan besar kan? Besar dari nol. Supaya dia salah ya harus turun. Kalau ini kecil dari nol, jadi harus tambah supaya besar kan? Ini kalau dia langkahnya lebih dari satu, ini kan? Antar sama atau yang di bawah. Ini lebih suka orang gunakan ini karena di atas. Ini sama kan? Tapi tidak bisa dia lebih dari. Kalau ini kan counter plus min satu kan? Sini ya, counter sama dengan counter min satu atau counter min sama dengan satu. Bisa ditulis min atau plus. Tapi kalau lebih dari satu plus atau kurang lebih dari minnya daripada satu, dia harus ini paling maksimalnya. Ini boleh, tapi tidak bisa seperti ini. Ya. Di contoh yang kemarin, default antara dari satu kita naik, ya kan? Nilai awal satu kan, satu kecil dari 10 pasti naik. Kalau nanti ininya mulai dari metode min ini ya, min 10 umpamanya kan, min 10 kan dari kecil dari satu kan, tapi dia harus nambah supaya suatu saat dia sama. Kalau dia 20 di sini kan, 20 kecil dari satu, nggak salah kan? Langsung dia dua, pertamanya nggak boleh salah, pertamanya harus benar, tapi dia harus besar, 20 besar, tapi nanti baru ininya min. Namanya nih 21. Tapi ini nggak boleh kecil. Kalau 21 kecil, langsung keluar kan? Salah. 21 besar daripada 10. Berarti ininya harus min. Supaya suatu saat yang 21 tadi kurang. 1 kurang 20, 19, 18, sampai 11, sampai 10, harus 9 dia sama. Nah, contoh yang kemarin kita ambil. Kalau kemarin kan hanya ini aja ya. Tahun kecil dari ini ya. Ininya di bawah di sini. Ininya di atas. Sekarang dia lengkap ditaruh di sini. Sama ini ya. Kemudian kecil sama tadi ini dia. Ya kan? Kalau ini kan nambah ya, berarti 0, 1. Kalau ini kurang dari 5, 4, 3, 2. Ya. Ini dari atas ya, naik kan? Plus, plus naik. Setelah dia 1, naik ke 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini setelah 5, 4, 3. Sampai salahnya ya. Nah, ini yang nggak boleh. Nah, ini I sama dengan 1, I tidak sama dengan 9. I-nya tambah 2. Kan? Sama dengan 9 ya. Dia nggak pernah dapat nih. Setelah 0 dia 2 kan? 2, 4. 4. Nah, ini kan tidak sama ya. I tidak sama dengan 9. Ini kan benar terus. 0 tidak sama dengan 9. 2 tidak sama dengan 9. 3 tidak sama dengan 9. 4, 6, 8 tidak sama dengan 9 kan? Langsung dilompat 10 kan? Karena dia 2. Tapi kalau ini tambah 1 bisa. Karena satu saat dia 9. 9 tidak sama dengan 9 salah kan? Kali kan 8 terakhirnya. 8 tidak sama. Tambah lagi 2. Berarti langsung 10. 9 ini nggak kena. Dan juga tidak berhenti nih. Ini dia bisa. Karena lompatnya 2. Karena salahnya 9 tadi kan? Tidak sama dengan 9. Supaya disalahkan harus sama dengan 9. Berarti naiknya ini 1-1 atau ininya 3. Ini ada 1, 3, 0, 1, 3, 6, 9 ya kan? Sehingga baru berhenti. Itu beberapa syarat ya, itu penting. Nah ini yang contoh sama. Ini 45 ini sama dengan 4. Ya, saldo pakai bunga nih ya. Bedanya di sini nih. Saya lihat. Ini 45 sama dengan 4 berapa nih? Saya lihat dulu ya. Kita buka dulu 45-nya. Dia 41 berapa dia? 45 ya. Di pasta ya. Sebentar dulu ya yang ini. 41, 41. Satu C saya coba dulu ya, pasal C. Saldo awal bunga jumlah tahun. Nah, ini saldo awal bunga jumlah tahun. Ah ya, sama.
Ini sama dengan 41C kemarin. Cuman 41C dia menggunakan while nih ya. Baris ke-28 ya. Nah, sininya dia menggunakan baris ke-28-nya for. Nah, bedanya. Ini boleh diambil langsung INT tahun sama dengan 1 ya boleh. 1. Sini dia kan nanti tahun sama dengan 1. Tahun kecil. Hanya syarat saja. Kalau di sini dia ada nilai awal, tahunnya mulai dari 1, syaratnya ini. Kemudian pencacahnya, nah nggak ada di sini. Oh, ini bawah setara. Boleh? Boleh nggak? Boleh. Sama. Ini supaya sama setara ke atas ya. Nah, setara ke atas. Kalau di sini kan sama ya. Bawah. Ini ya. Nah, di bawah deh. Pindah ke atas sama. Ya, ini sama. Begini. Taruh di sini. Oh, saya nggak mau di sininya, taruh di bawah, boleh. Tapi kalau udah di tempatnya, ngapain kita pisah gitu ya. Sininya. Ada satu dulu kan. Setahun nih. Nah, ini maka taruh di bawah. Kan itu perubahannya nanti ya. Nah, di sini. Ini ubah dulu sini ya. Tahun 1 ya. Kemudian dia berubah. Baru setelah ini dibuat. Kalau sini kan, ini dikerjakan dulu kan tahun 61. Jadi 1 di sini nanti dia. Nah ini kita jalankan. Persis sama dengan ya kemarin. Jadi ada bedanya. Satu C dengan 45 ya. Saldo awalnya berapa? Ini saldo untuk ini ya. 12.500. Bunganya 3%. 5 tahun, 6 tahun. Ya. Nah, 6 tadi akan berhenti. Sama ya dengan kemarin. Bedanya hanya pengulangannya menggunakan for. Karena beda. Jadi while dengan for itu bersama. Ini yang ketiga nanti pengulangan itu baru dia berbeda karena fungsinya khusus ya. Kalau sini dia akan menggunakan hanya caranya saja. Satu for, satu while. Hasilnya akan sama. Karena semua komponen pengulangan sama. Cuma letaknya aja yang berbeda. Nilai awal harus ada. Syarat harus ada. Pencacah harus ada. Cuman kalau di for, dia bisa dilakukan tanda kurungnya semuanya. Itu sepom. Kalau well tidak, dia hanya syarat saja. Berarti yang lainnya mana? Di luar gitu ya. Tuh ya. Nggak ada bedanya ya. Nggak ada bedanya antara while dengan for. Jadi boleh kita memilih yang mana. Nah, itu bebas. Kita ambil contoh yang lain. 46 sama ya yang jumlah mahasiswa kemarin. Ininya while yang ditandai ini sekarang for. Jadi mahasiswa ya jumlah 46 ya. 6 dulu. Saya ambil 46. Kemudian saya lihat dulu yang kemarinnya yang 4 berapa dia? 1 sebentar. Masukkan 100 ya. Jadi sama aja dengan kemarin ya, intinya hanya beda apa namanya? Beda penulisannya saja. Ini juga masalah sepatu sama ya. 42 ini nih sama dengan yang kemarin. 42 ya. Nah, yang while 42 itu sama dia dengan 46. Bedanya di sininya while ya. I kecil dari mahasiswa. Ini sudah di atas ya, I sama dengan 1. Bila sini I plus plus kan.
Jadi sini sama. Sudah ada simak. I sama dengan 1, I kecil mahasiswa, I plus plus. Semuanya ada di sini. Kalau di sini dia beda. Di sini hanya I kecil mahasiswa. I nilai awalnya I, nih, I sama dengan 1. Pencacahnya ini. Di sini dia semuanya ada. Nilai awalnya, syaratnya, pencacahnya. Jadi lebih simpel. Lebih simpel. Kita tidak perlu lagi, oh di mana nilai awalnya, oh di mana pencacah, udah tahu. Tapi kalau seperti ini hati-hati yang ininya, karena kita kan nilai nilai ini tadi ya. Di sini kan kalau kita vote pencacahan taruh sini kan langsung berubah di sini kan kerja ini kan di atas tahun sama dengan 1 kecil daripada katakan 5 tadi kan, kemudian ini langsung berubah nih, 5-nya tahunnya menjadi 2, jadi di sini nanti dia langsung tahunnya 2 gitu. Nah kita bandingin ya nih ya hasil tadi. Kalau ini tadi kan hasilnya tahunnya langsung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya, 3%, ini 6 gitu ya. Nah, tahunnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya ya. Hasilnya tahunnya urut. Tetapi kalau pencacahnya kita taruh di sini, nah kita ubah ya. Ya, hasilnya ini ya. Nah, kalau pencacahnya ini kita taruh. Kita ubah. Pencacahnya taruh di sini. Tahun plus plus gitu ya. Yang pengulang nggak berubah, cuma tahunnya langsung udah berubah di sini nih kan. Ini kan tahun 1. 1 kecil daripada katakan 5 tadi kan. Nah, kan sini 1 tambah 1 kan, jadi 2. Di sini tahun jadi 2. Nah, kita lihat. Kalau yang tadi ini dia, sebentar ya, saya biarkan bunyi. Yang lewat luar ya. Lewat sini. Ini bisa 2 kali ya. Nah, ini saya ambil 4, 6 ya. 4 tadi 45 ya. Nah, ini bisa kita bandingin nanti ya. 12.500 itu ya. 4, 6 gitu ya. Ini yang pertama urut tahunnya kan. Nah, yang kedua kita jalankan coba. Ininya setahun di pencacahan. Jadi tahunnya di sini sudah berubah jadi 2. Jadi kalau kita jalankan, penghitungan tetap. Ya. Kita lihat hasilnya. Bisa bisa lihat tadi. Ya, urut ya, ini kita ubah dulu. Jadi itu cacat itu juga hati-hati. Kalau ada dia dihitung sebagai output gitu ya. Ya, langsung naik nanti. Pak, itu kalau precision sama set way itu dia di pakai putih apa enggak, Pak? Hah? Set precision sama set way ini soalnya pada salah Apanya dikutip? di Ini itu Pak, yang latihan 4.6. set W ya. Ya, set persen. Sini dia dibilangnya katanya nggak di declare, Pak. Ini kamu lihat. Mainin ada nggak? Oh iya, nggak ada Iomanitnya. Tambah Iomanit, dibuat Iomanit. Kalau nggak dikenal dia berarti mainnya. Karena dia dalam dalam fungsi ini. Tadi ya. 3, 6. Nah, dia bisa kita gunakan cara yang sama gitu ya. Dia tahunnya sudah 2. Nah, bahwa dia Oh iya, itu kan itu Iomanit kan baru manipulasi itu. Di ini di bawah sini. Tuh, hashtag itu tapi kita Iospring itu Iomanit. Kita sama juga dengan out in kalau tidak ada IO streamnya itu dia juga akan tidak dikenal. Nanti ke matematika ya, IO max gitu ya, umpamanya POW, akar segala macam itu ada di tidak kenal juga. Ini ada sini. Ini sama ya dengan yang sebelumnya.
Datanya belum kita batasi ya. Nih, banyak mahasiswa kecil masukin. Datanya bebas, padahal disuruh 0 sampai 100 ya. Ini datanya masih bebas. Saya masukin data jumlah mahasiswa dulu umpamanya. 3 aja saya masukin. Datanya 456 masuk. Datanya minus 789 masuk. Jadi belum dibatasi sama kemarin, berarti di sininya nanti. Nah, kalau untuk membatasinya, bisa juga kita gunakan for atau while di sini. Ya, data mahasiswa sini ya. Sein. Setelah sein ini, masukin nilai mahasiswa. Sein kan, habis sein while. Jika nilai besar dari, nah itu deh kan. 0 besar sama, kecil dari 100, kecil sama dari 100, baru. Kalau tidak, kayak pemain sangat tim bola itu ya, Pak? ya, Gitu ya, Pak? ya harus. Kalau enggak, ini kan nilainya masuk semua. Dan kita batasi seperti yang kemarin. Nih ya, 4, 2, sebentar. Jadi nilainya itu tidak ada batas. Berarti while atau kita gunakan nanti ini belum ya, masih belum dibatasi nih ya. Ini hanya untuk keluar. 2A sama ya, harus kita batasi nanti. Kalau tidak datanya akan apa saja masuk, yang benar juga masuk, yang salah juga masuk. Kan nggak boleh, harusnya benar saja. Ini dia, kecil dari 1, besar dari while ya. Setelah sein ya, baru ini totalnya. Ditambahin lagi. Ini 4 berapa tadi? 4. Memang. Dua b. Nah, ini kita tambahkan ke sini nanti. Wah, ini. Nah, tambahkan ke 46-nya. Supaya apa? Nilai yang salah tidak. Kita lihat dulu. 47. Ini sudah dia. Nah, 47 sudah kita batasi nih. Copy 47 ya. Di sini dia nilai awalnya nggak tulis, taruh di atas ya. Nilai tidak sama dengan 1 gitu ya. Nilai awalnya nih di atas 10. Dia tidak perlu pencacah karena dia kita yang memasukkan yang 47 ya. Contoh 47. Kita tidak perlu pencacah di sini. Saya kosong. Nilai awal saya taruh di atas. Nilai sama dengan 10. Nah, 10 tidak sama dengan 1 ya. Jadi di sini nilai tidak boleh min 1 ya. Min 1 langsung keluar dia. Boleh nggak 0? Boleh. Pokoknya selain min 1. Saya 47 tadi ya. Ini sama dengan 42. Ini sudah lama ya. Cos 42 juga sama tadi dengan 45. Dan 47 ya. Copy paste ya 47-nya. 7 ya. Sama dengan tadi. Jadi kalau yang 47-nya di sini 2B-nya kan well nilai tidak sama dengan 1 ya. Ini dia nilai awalnya saya taruh di sini nih. Boleh nggak taruh di sini juga Pak? Boleh. Di sini nilai kosong. Nilai sama dengan 10 sini ya. Pokoknya nilai tidak sama dengan 1 lah. Min 1 ya. Oleh. Pencacahnya nggak perlu. Kenapa? Kita yang menginputkan nanti. Dia mengubahnya kan bukan dari cacahan. Dari kita input min 1 kan. Tidak ada cacahan di sini. Karena ini nilai mahasiswa sendiri.
Sedangkan ini adalah untuk dia keluar. Nilai selain 0 dan 100. Kita ambil di bawah 0. Bisa juga nggak pakai OR, Pak? Saya mau bawa 1 boleh. OR, nilai tidak sama dengan 1, kemudian nilai. Nah, di sini kan nilainya nggak boleh. Di atas 100 akan error kan? Salah. Di bawah 1. Di sini akan tambah lagi. Pertama nilai besar dari 110 umpamanya. Baru dia bisa 100 termasuk 110. Tapi kan 110 itu kan bilangan bulat kan bisa koma ya. Hanya kita ambil 1 aja. Nggak usah udah OR 1 saja. Untuk keluar itu hanya 1. Berarti min 1. Jadi dia kecil dari min 1. Min 1 dia masuk tetapi bukan nilai tetapi untuk keluar. Atau sini besar 101. 101 masuk tetapi 101 untuk keluar. Sini 101. Boleh nggak? Sama 101 Pak di sini. Tidak pakai min. Ininya jadi kecil dari 0 kan? Bapaknya. Ini saya jadikan 101. Nah, itu dia. Boleh. Jadi pada saat dia min 1 salah, pada saat 100 dia masuk, 101 dia keluar. Sini 101 juga kan. Ini kan report itu kan. Nah, kita kembalikan. Ini min 1 saja. Ini kecil dari min 1. Boleh. Ini jadi 100 lagi ya. Karena bilangan bulat, kalau bilang bulat nggak usah, kalau bilang pecahan dia, apa pecahan? Sehingga nanti 101 benar tuh keluar, tapi nanti dia 100,5 masuk dia, 100,75 masuk dia kan. Hanya kita agak susah, makanya langsung 1 aja. Karena di bawah tidak ada nilai kan 0,01 kan nggak ada. Nah, berarti dia ke atas, min 1 lah. Setelah min 1 itu kan ada sebenarnya. Ya kan? Min itu kan, min 0,099 kan masuk. Masuk. Kita coba nanti ini ya. Min, karena min 1 dia kan bilang pecahan. Saya masukin min dan bawahnya nih. Min nilai yang benar dulu ya. 100. Kemudian masukin min 0,95 umpamanya. Ini kan lebih besar daripada min 1 kan. Tapi karena syaratnya tadi kan kecil dari min 1 ini kan. Ini kecil dari min 1. Berarti kan 1 lebih kan, min 1 sekian masuk dia kan. Ini 0, masuk min kan. Min 1 baru dia untuk keluar. Masuk nilai ini. Tapi kan nggak mungkin ada nilai segini kan belum saat. 0, mending udah min lagi 0 kali kan. Nah, ada, tapi dia masih seperti. Makanya bilangannya kalau yang seperti ini bilangan bulat, tapi kan nilai mahasiswa itu kan tidak bulat. Ada yang 75,5, 76,7 gitu kan. Nah, berarti kita tetap harus mengakomodasi. Tapi dia ini kemungkinan ini masih masuk. Min 0, karena yang untuk keluar lebih 1. Ini lebih besar daripada min 1, bukan kecil. Ini kan kecil tadi deh. Jadi masih bisa sebenarnya, ada kesalahannya nih. Masih bisa. Karena nilai sekian. Nanti kalau min 1 baru keluar nih kan. Nampak nilainya, ini masih masuk dihitung kan. 100 dikurangi 0,95. 99,05 bagi 2. Nah, kan? Ini itu data sama dia nih. Nilai min. Padahal nilai min nggak ada kan paling kecil 0. Caranya kita jadikan bilangan bulat. Bilangan bulat, tetapi resikonya mahasiswa tidak punya nilai berkoma. Jadi kalau dapat 70, 80, 90, 60 gitu ya. Baru nih. Kalau ini bilangan bulat, berarti dia masih bisa koma. Ya, jadi sama saja. Kemudian kita lanjutkan sebelum ke salat maghrib ya. Nah ini nanti. Ini baru. Ini beda loop do. Kalau loop while, loop for, ya, dia akan menanya syaratnya dulu baru ngulang. Jika syaratnya benar, dia baru ngulang. Syaratnya salah, dia langsung keluar. Berarti syaratnya dulu. Nah, kalau for tidak, dikerjakan dulu. Nggak nanya syarat, kan syarat di bawah dia. Baru setelah dikerjakan, baru nanya syarat.
ingin ngulang lagi nggak yang tadi gitu katanya. Ada di kesengajaan kan. Kalau umpamanya syaratnya salah, ini sudah dikerjakan. Minimal sekali sudah dikerjakan. Nah, makanya ini gunanya, ini biasanya dipergunakan untuk pilihan, melaksanakan suatu pilihan. Nah, jika pilihan itu dikerjakan, mengulang lagi nggak pilihan tersebut. Tapi dia dikerjakan dulu nih, pilih. Jadi dia dilaksanakan dulu, baru dia akan nanya pengulangannya. Di sini beda dikit. Kalau well yang tadi, saya nggak well. Udah for ya. Kita lihat empat ya. Kita lihat. Lihat dia sama-sama well, ya, sama-sama well. Nih. Kalau yang well di sini, oh jangan kepanjangan 3 lah ya. Nih, tidak ada pakai titik koma ya. Ada titik koma di sini. Ini ribetnya kalau pakai yang ini. Jadi kalau well saja tidak ada di well-nya well syarat titik koma. Tidak ada titik koma, kosong ya. Sama juga dengan for. For juga seperti itu. Tidak boleh ada titik koma. Ini well-nya kepanjangan. Yang for ya, tidak ada titik koma. Nah, kalau do while yang menjadi ininya adalah do-nya. Nah, tidak ada, cuma tidak ada syarat di dalamnya. Syaratnya berada di sini dia, di while-nya. Pakai titik koma. Ini adalah perintah, ini adalah pengulangan. Jadi dia tidak punya syarat. Makanya dia dikesanakan dulu. Kalau udah syarat, nanya dulu dong syaratnya dia kan. Nah, kalau while tadi kan tanya dulu. For nanya dulu. Kali ini kan nggak ada syaratnya di sini. Kerjakan dulu, baru syaratnya ditanya dulu. Makanya ini dia titik koma di sini. Dulunya tidak. Jadi dia seperti itu. Laksanakan dulu, baru di titik koma. Makanya untuk programnya nanti dia tidak bisa laksanakan dulu nih. Masukin nilai, sebuah nilai kecil dari 100. Masukin kan. Jika nilainya besar dari 100, dia baru keluar. Ya. Masih lagi kecil, dia laksanakan dulu. Cek. Namanya nih, nilai 50. 50 kecil, besar dari 100. Enggak, masukin lagi. Nilai 60. Masuk, ulang lagi. Jika nilai 110, 110 besar. Udah, langsung buka. Tapi dia pertama sudah masukin dulu. Pertama kita masukkan nilai 110. Langsung dikeluarkan 110 salah. Nah ini syaratnya. Nah ini dia, nanti kita akan coba. Ya, salam. Kamu siapa? Besok udah mau ujian, mau baru datang. Udah? Oh. Minggu depan sudah ujian. Nah ini dia contohnya. Jadi kita membuat suatu perhitungannya. Kemudian dikerjakan dulu nih perhitungannya. Apa dulu dia syaratnya apa? Di bawah baru. Setelah selesai dia tanya, ingin ngitung ulang lagi nggak? Nah, beda dengan tadi. Kalau tadi kan syaratnya dulu, kamu pengen hitung di atasnya dulu kan? Kalau iya baru dia hitung. While, kan? Dengan itu jika y bapak ini ditaruh di atas nih. While-nya, tapi tidak pakai itu ya. While ininya tentu ada di atas dulu nih ya. Pengen itu enggak? Jika ya baru. Tapi setelah selesai nanti dia keluar dia kan? Kalau tidak dia juga keluar. Tapi kalau tidak ngitung, kalau ini ngitung. Nah ini di sini. Tidak sanakan dulu syaratnya baru. Jadi satu kali dia sanakan. Makanya dia jarang digunakan untuk iya itu. Ini baru masuk. Sukanya aja. Ya, jarang digunakan untuk seperti ini. Karena akan merepotkan nanti. Laksanakan dulu, baru cek. Nah kalau ini enggak ada. Kita syaratnya baru kita ekspor. Jika nilainya benar, dia akan berproses. Kalau tidak, langsung. Nah itu kalau dulu deh ya. Nanti kita habis sholat kita akan coba
Copy paste dulu ininya ya. Yang apa tadi? 48. Ini dia. Nanti habis ini kita ini kan kita sholat dulu ya. Gunanya ini dia untuk do. Boleh nggak kita gunakan yang seperti tadi? Bisa, tapi akan lebih repot dia. Lebih baik kita menggunakan while atau for, lebih mudah. Contohnya yang tadi itu kan bisa kita laksanakan dengan ini tadi ya, contoh ini tadi kan. Masukkan bilangan kecil dari ini. Tadi kan 0 sampai 100 kan. Baru kita sini, kemudian kalau ada perhitungannya di sini, baru nanti dia akan berubah. Kalau salah. Tapi di sini akan nilai min akan masuk. Ini sarannya di sini lagi. Nilai kecil daripada 0 dan besar or nilai besar daripada 100. Lalu dia akan mengulang nilai yang benar. Nanti kita istirahat dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi habis sholat. Kita juga bisa lihat nih ya. Nah, sekarang kita yang terakhir tadi program menggunakan do ya. Nah ini perintahnya. Nanti ini ada, saya tutup dulu ininya ya. Nanti ada perbedaannya. Karena kita mengulang, jadi kan pekerjaannya lebih dari sekali gitu ya. Kalau yang sebelumnya kan mengulang hanya mengulang dalam satu itu ya sampai habis ditutup. Nanti yang sama nanti akan diulang lagi. Nah ini bisa kita tampilkan yang sebelumnya, hasil sebelumnya. Bisa juga kita tutup. Nah ini dia pakai sistem CLS. CLS itu singkatan dari clear screen, jadi layar dibersihkan. Kalau ini belum saya bersihkan dulu ya, bersihkan dulu supaya nanti dia bedanya nanti. Nah perintahnya nih, Oke, dia. Hah? Kalau cara kita bisa mampu di stop. Ini. Bisa. Kalau si out itu kan kalau outputnya kan langsung bisa apa saja variabelnya. Cuma dia hanya satu kan, namanya karakter, satu outputnya. Satu yang kode ASCII itu loh, jadi yang ada di keyboard sama yang tidak ada keyboard itu bisa. String itu kan dia lebih, kalau karakter kan satu kutip. String itu adalah bagian, karakter bagian dari string. Nih, kalau ini di karakter nih. Nah, sini karakter. Saya inputkan Y atau kan masuk sini. Ulangnya, karakter. Ulang itu adalah karakter. Hanya satu dia. Dia langsung masuk. Tidak bisa lebih dari satu. Kalau string itu dia minimal satu atau lebih. Sama dengan bilangan kita ya. Kalau karakter itu khusus satu. Karakter satu. Ada yang di keyboard sama nanti yang ada. Tapi kalau input nggak bisa yang tak ada di keyboard. Kayak apa gitu inputnya. Jadi dia yang ada di keyboard. Kecuali untuk tampil output itu bisa. Dia menggunakan yang tidak ada di keyboard. Ada ASCII yang lain. Umpamanya mau tanda alfa, beta gitu ya. Romawi itu apa. Yunani itu bisa. Tapi kalau input kan nggak ada di sekitar keyboardnya. Ini output di out bisa. Ini kalau saya in, berarti yang ada di keyboard dong saya untuk masukinnya. Nah ini dia perintahnya. Ini program sederhana di fisika ini.
Menghitung besarnya gaya adalah berapa besarnya massa dan berapa kecepatannya. Satu dalam meter biasanya, dalam kilogram, kecepatan itu meter per second. Ini gayanya nanti. Atau fisika nanti kita pelajari ini ya. Nah, ini menghitung sekali. Nah, kalau tanpa pengulangan, kalau kita ingin itu lagi, programnya jalankan lagi. Ya, makanya tidak gunakan uang di sini. Ingin menghitung enggak? Dulu. Jelas programnya gitu apa? Kecuali nanti lebih dari satu pilihan. Nanti yang berikutnya. Kita milih dulu. Nah, itu nanti kita sebenarnya itu yang bab 3. Ya, kita lewatkan kemarin dulu ya. Nanti habis ini baru kita masuk. Karena kalau pilihan kan berarti dia lebih dari satu. Dan nah, kalau tidak ada pengulangan, ya kita setiap memilih program jalankan lagi. Nah, kalau ini tidak, kita tentukan. Nah, ini contohnya ini kita apanya yang tampil sebelumnya masih disimpan di layar supaya kita keluar gitu ya. Contohnya. Gimana nanti kalau yang data sebelumnya tidak perlu, saya hanya data terakhir saja. Setelah saya hitung, saya masuk data berikutnya, data sebelumnya tidak saya perlukan lagi. Nah, ya. Ini ya, SAR gayanya berapa? Sebebas saja angkanya ya. 12, 43, atau sekian. Nah, sini dia sudah selesai hasilnya. Kemudian ingin menghitung lagi, sini kita gunakan tadi dua pilihan, Y besar atau Y kecil untuk itunya. Ya, untuk Y-nya ya. Kalau untuk tidaknya terserah. Selain Y besar, Y kecil. Kalau saya hanya membuat Y besar saja, waktu kita tidak pakai caps lock atau kita tidak pakai shift ya, dia akan salah. Nanti kita coba. Nah, ini sekarang bebas. Ya, kalau ingin ulang lagi, berarti kita ketikkan Y besar atau Y kecil. Y kecil saya ulangi. Dia akan ulang asalnya lagi. Yang lama masih ada ya. Sekarang Y besar saya. Ini juga akan sama. Nanti kalau hanya satu pilihan, gimana nanti dia, kalau tidak kita sesuaikan, dia akan salah. Walaupun Y, sesama Y gitu ya. Nah, ini baru tidak tadi ya. Nanti baru kalau tidak, saya berhenti. Ini saya terus yang lain. Saya mau Z boleh, mau T boleh kan. Pokoknya selain Y kan. Makanya ketik sembarang tombol saja. Nah, saya K keluar. Atau L boleh. Atau O untuk output boleh. O kecil atau besar. Pokoknya selain Y besar, Y kecil. Keluar ya. Nah, gimana kalau Y-nya hanya satu tadi? Saya tidak menggunakan OR. Pokoknya saya Y saja. Y besar mau saya pakai. Ya, tutup ininya. Ini saya jadikan komentar. Jadi kita harus mengulangnya hanya Y besar. Nah, di sini harus kita tulis Y besar. Ketulis Y kecil, dia akan diabaikan langsung keluar. Coba ya. Ini yang boleh coba ya. Nanti clear screen-nya nanti. Saya biar pas ulang dan yang atas. Iya, yang tadi kan masih muncul ya. Kita lihat dulu ininya. Masih muncul. Ini untuk rekaman saya ada nggak apa-apa. Tidak menghasilkan saya. Jadi masih muncul ya. Nanti kalau nggak munculnya gimana? Kita harus berikan perintah clear screen. Sama waktu perintah pause kemarin. Ya kan? Ini kalau nggak ada di sini dia nahan. Tetapi kalau saya jalankan di sini, setelah dia itu langsung keluar. Ya, keluar dia. Nah, makanya kita gunakan ini perintahnya supaya dia dijalankan di mana saja, dia tetap kita menentukan dia keluar layarnya. Ya. Nah, ini caranya tadi ya. Ini saya gunakan Y besar dulu. Dia akan ulang lagi dia. Data yang lama masih ada. Gitu ya. Saya gunakan Y kecil. Kalau tadi kan tetap ulang ya, kalau enggak keluar dia. Karena syaratnya hanya Y besar saja. Nah, itu dia. Syaratnya hanya Y besar. Nah, OR itu kan dia ini atau samaan ya. Jika ini Y besar, di sini OR. Perintah OR logika ya. Nanti akan kita masuk lagi di elektron nanti kuliahnya sendiri semester 3. Input tadi Y kecil. Nah, jika Y besar, di benar Y kecil juga benar. Dan tidak akan mungkin ini dia Y besar bersama Y kecil barengan. Kalau kita gunakan OR. Kalau N harus dua-duanya benar. Ya. Hanya OR. Ya, tidak mungkin kita setelah ngetik Y besar Y kecil gitu kan. Satu itu boleh kan.
karakter. Kecuali string. String baru dia bisa kalimat. Ini dia hanya satu, yes saja. Nah, yang ini tadi hasilnya masih nunggu dia kan, masih jalankan lagi sampai dia tetap ada. Nah, supaya ini kalau kita tidak diperlukan, hanya data setelah oh ini saya catat habis ini Pak. Setelah itu saya selesaikan gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan perintah ini kita gunakan sistem CLS. Kecil dia ya, sistem CLS. Nah, kampus ya seperti itu ya. Nih, kalau sistem CLS dia Itu di atas kan. bisa dua. Jadi data-data yang sebelumnya sini kan ya, belum clear dulu semuanya, baru muncul ini lagi kan. Di data yang sudah kita isi tadi, dia akan dihapus. Kemudian kita isi lagi sesuai data baru. Kalau ada pengulangan. Ya. Sehingga dia layarnya tidak penuh seperti tadi. Contohnya tadi, 21, 32. Nah, ada masa. Jika iya bisa, bebas tadi ya. Dia akan menghapus data yang lama. Data baru muncul lagi. Nah, itu gunanya nih clear screen. Tergantung kita nih. Jika kita tidak memerlukan, tapi kalau diperlukan ya jangan dibuat ya. Jadi data lama hilang, hanya tinggal data terakhir aja. Itu gunanya clear screen. Kalau pause ini untuk menahan supaya setelah hasil dia nggak keluar langsung. Kalau tidak ada pause nanti setelah di ini dia akan keluar. Kalau ini kan nanya dulu ya atau tidaknya. Tapi setelah nanya pun dia akan tidak langsung keluar kan? Seperti ini. Tanya, ya bisa sekarang. Ya kan? Langsung lagi ya. Kalau tidak, umpamanya tadi kan? Tidak, tidak. Nah, dia masih tahan kan? Selesai gitu kan? Baru tunggu kita dulu. Klik sembarang tombol baru keluar. Kalau tidak ada pos, langsung hilang. Kalau di sini ya, kalau kita di folder. Nah, kalau sini dia akan tetap nahan. Nah, ini yang satu ya, yang satu. Nah, gimana ini? Kalau dia pilihannya dua. Nah, jadi dia tadi menghitung ini. Nah, sekarang kita buat dua. Tetapi dia pilihannya, waktu kita pilih ini masih tidak ada pengulangannya, pengulangannya di sini. Jadi kalau kita pilih lingkaran itu ya sekarang setelah kita jalankan nih, kita pengen ulang lagi, kita pilih lagi lingkaran dulu. Tidak bisa langsung. Nah, nanti baru gimana? Kan repot, Pak. Kalau saya pilih satu kan, yang keduanya kepilih dua. Jadi salah deh kan? Jadi nanti di sini juga kita buat do-nya nanti. Jadi setiap ini di sini bisa ngulang, baru di menu utama bisa ngulang. Ini kan menu utama, ini subnya ya. Ini contohnya dua saja saya buat. Jadi kita bisa di sini masih ngulang. Untuk mengulang hal yang sama kita harus mengetik pilihannya lagi. Nah, nanti itu tidak efektif. Kalau saya memilih lebih dari sekali untuk menghitung ini, berarti saya masa pilih satu lagi, pilih satu lagi. Tidak perlu nanti harus kita tambahkan lagi do di sini. Do baru while-nya. Sehingga ini selesai dulu kita ngulang sini baru kita ke menu utama atau bisa langsung keluar. Nah, ini belum. Jadi harus memilih yang sama kita harus pilihan utamanya dulu. Memilih kubus, pilih dua. Setelah itu pingin ngulang auto kubus lagi, ya pilih lagi dua. Jadi tidak bisa sekaligus. Nanti sekaligus dia, oh kalau selagi saya masih di apa namanya subprogram ini, saya tidak perlu ke program utama. Selagi di sini saya nggak perlu ke program utama. Kalau sudah selesai saya baru saya memilih yang lain. Ya. Nah, ini belum bisa. Nanti yang program berikutnya baru kita buat contohnya. Copy paste lagi ya, 48A. 48A, kita ada dua pilihannya dulu. Jadi kita tidak bisa mengisi dulu, kita memilih dulu ya. Jadi kita akan memilih dulu.
Di sini yang bersihkan layarnya hanya subprogramnya, yang program utama tidak kita ini kan ya, tidak dibersihkan layarnya. Bersihkan layarnya juga bisa, tinggal clear screen saja sistem CLS. Nah, ini kan, dia langsung tidak apa namanya, tidak langsung mengisi, tapi tanya dulu mana yang mau diisi. Pilihan satu, pilihan dua, simpan dulu ya, selalu disimpan ya, baru jalankan. Nah, langsung dia akan nanya dulu ya, dia akan nanya dulu kita mau milih apa. Tidak, kalau tadi kan langsung ya, datanya apa gitu kan. Pilih dulu satu atau dua. Saya pilih dua, boleh? Pilih dua dulu umpamanya. Jadi dia layarnya bersihkan, program menghitung luas kubus. Kubus. Kita panjang sisinya berapa? Kalau kubus sama ya. Panjang, lebar, tinggi sama kan? 15. Itu 15 kali 15 kali 15, 15 maka 3. Ini kan. Nah, pengen ulang lagi nggak? Jika iya, dia kembali ke menu utama dulu. Nah, pilih lagi satu atau dua. Kalau tadi saya kubus, saya salah pilih satu. Dia bukan kubus lagi. Masuk ke luas negara. Nah, jadi salah dia kan. Jadi harus hati-hati kalau di sini. Nah, supaya tidak, gimana? Nanti kita ubah lagi. Ini sudah kita bersihkan layarnya ya. Di sini ya. Clear screen di sini. Jadi dia di sini yang lama akan hilang. Walaupun kita bersihkan di sini, semua layar bersih ya. Pertama aja waktu dia ngisi ini, yang pertama atas ada. Tapi setelah masuk sini dia akan hilang. Ya, ini contohnya. Ini kan masih ada. Jika kita pilih dulu ya, ya dia menu lagi ke atas kan, muncul kan? Karena di sini tidak saya bersihkan clear screen-nya. Oh, kalau semuanya ini bisa juga diaktifkan. Nah, itu ya. Jadi dia selalu mulai lagi dari awal. Ini kita coba. Ini yang ini dulu ya. Jadi ininya langsung hilang semua. Ini kan masih ada sisanya. Baru kita pilih dia, baru hilang kan? Karena clear screen di dalam. Nah, kalau yang ini gimana? Semuanya kita yang di atas clear screen, gitu ya. Yang menu utama clear screen, yang sini juga clear screen, itu juga. Jadi pokoknya setelah kita pilih menu sini dia langsung hilang. Tinggal menu utama saja. Nah, itu dia coba. Jadi itu tergantung kebutuhan kita ya. Mana yang kita bisa layar, mana yang tidak, kebutuhan kita apa. Nah, ini tadi ya contohnya ya. Jadi tidak ada lagi muncul di atas, di bawahnya tadi. Pokoknya saya pilih dua seperti tadi. 34. Kalau saya yes, yang ini langsung hilang. Kalau tadi kan muncul lagi menu utama dulu baru hilang. Jadi kalau di atas ini sudah kita hilangkan, di sininya sebenarnya nggak perlu. Yang ini ya. Jadi kalau di atas, yang menu utama sudah kita pakai clear screen, yang di sub menu ini tidak diperlukan sebenarnya. Ya, yang di sini. Karena waktu masuk ke sini langsung hilang kan. Kecuali di sini ada pengulangan lagi. Nah, di sini ini yang nggak perlu di sini. Kita ini. Hasilnya sama nanti. Karena setiap kita selesai, dia bersih dulu kan, paling atas dia. Kecuali nanti ada lagi sub menunya kita mengulang di sini. Baru masing-masingnya perlu. Tidak dia akan tinggal disebut. Nah, ini kita coba. Ini kan tadi kan tidak hilang ya. Jadi satu. Kita iya lagi, dia hilang kan. Langsung tambah lagi. Nah, karena dia di atasnya udah kita buatkan. Jadi ini nggak perlu nih. Tadi ada kan? Sekarang kita coba. Hasilnya sama. Karena di atas sudah dibersihkan kok. Di bawah udah bersih. Apalagi bersihkan kan? Nah, sudah terlanjur bersih dia kan. Hanya paling atas saja. Kita clear screen. Tapi kalau nggak mau data sebelumnya, jangan kayak clear screen. Ini hilang. Nah, pengulangan itu perlunya nanti karena dia mengulang lebih dari sekali. Nah, kita ambil pemain tadi. Kita ulang ya. Jika saya ya langsung hilang lagi. Nah, kan sama dengan tadi kan. Jadi ini nggak ada gunanya kalau di atasnya sudah ada. Tapi kalau saya buat juga di sini bagaimana Pak? Ya, boleh boleh aja. Tapi dia kan udah bersih kan, dibersihkan lagi ya, apalagi kan. Sini udah bersih dulu. Jadi tinggal ini saja kan. Lalu kita pilih dia muncul ini. Kalau bersih lagi di sini, ininya hilang. Nah, contoh tadi kan. Pilih satu. Nah, ini kan belum hilang di atasnya. Saya masukin kan. Tapi kalau saya buat di sini clear screen,
menu utamanya akan hilang. Tinggal ini saja. Tinggal pilihan kita. Masih ada kan? Ya menu utamanya, oh pilihan saya dia. Hilang nggak? Berarti ke 1 atau 2. Tapi kalau ini dibersihkan, tinggal ini dia. Makanya sebaiknya yang di atas saja yang kita ketik ininya masing-masing. Kecuali itu tadi. Kecuali masing-masing menunya bisa diulang nih. Yang habis ini contohnya ya. Ini contohnya kita. Nah, ini coba ya. Coba. Coba data yang berbeda-beda. Saya dia akan mulai lagi. Saya pilih 1. Ada 5. Kalau saya pilih 1 lagi, ya saya pilih 1 lagi. Kalau saya pilih 2, dia udah beda. Ya. Nah, jika kita pilih yang selain 1, 2, pilih 5, dia langsung akan keluar. Jangan salah. Nih, hanya 1 dan 2. Di sini tadi kan, di sininya kita sudah tentukan bahwa hanya 1 dan 2. Nih, pilih 1, pilih 2. Ini nanti ya, ini cabang nih. Selain itu, salah. Cabang ini nanti bab 3. Maka kita masuk bab 4 dulu kan. Karena ini, kalau seperti ini kan, kalau cabang 5, berarti 5 kali jalan kan kita. Kalau ini nggak perlu. Ulang lagi, mana? Ulang lagi seperti ini tadi. Pilih yang mana? Pilih 1 atau 2. 5 salah. Oh, Anda mau keluar atau emang salah masuk gitu ya. Nah, di sini dia. Atau bisa juga kita gunakan apa di sininya? While. Sini ya, di atas. Setelah ini. While, if, apa? Jika while, pilih sama dengan 1, or pilih sama dengan 2. Ya kan? Kalau dia benar, selain 1 dan 2 kan? Dia ke sini kan? Pilih tidak sama dengan 1, or tidak sama dengan 2. Kalau dia pilihannya 1, dia ke sini kan? Tidak sama kan? Kalau dia pilihannya 3, berarti kan tidak sama kan? Berarti dia akan ngulang. Nah, seperti yang tadi. Nah, oh, nilai kecil dari 1 atau ini. Jika nilainya di atas 100, dia ngulang. Tadi kan, jika pilihannya kecil dari 1, or besar dari 2 kan? Ini hanya 2 aja kan? Kalau 3 pilihannya besar dari 3. Atau while. While tidak pakai titik koma. While pilih kecil dari 1, or kecil dari 2. Kecil dari 2 ya. Besar dari 2. Jadi dia akan, oh nilai Anda salah. Kalau di sini kan salahnya di bawah itu ya, salahnya di bawah. In. Ini dia. Baru pakai while lagi. Kalau nggak ada while, udah dia tidak ada salah, dia keluar. Nah, tapi kalau pakai while di sini tidak. Selagi belum benar, dia akan nanya terus. Seperti ini tadi kan. Bilang sudah 100. Nah, coba kita jalankan dulu ya. Kan nilainya sama dengan 100. Masukin 200. Salah, masukin lagi kan. Minus. Salah kan. Selagi belum benar, dia akan nanya terus. Tidak kan? Tadi kan Anda salah, ulang lagi enggak? Ini dia mulanya bukan karena cabang tadi, karena do-nya. Ini selagi while-nya salah kan? Karena di sini tadi adalah nilainya hanya jika kecil dari 100, kan 5. Kecil enggak dari minus 5, kecil kan? 200 besar, benar. Jika selagi dia ada 1. Tapi kalau umpamanya 70, kecil enggak dari minus 1? Salah kan? 70 besar nggak? Salah kan? Kalau salah baru dia akan ke sini. Dia nunggu salah dulu nih untuk kalian di sini. Ya, karena dia 0 sampai 100 kan? Ini kan 0 sampai 100 kita masukin di atas. Enggak, ulang lagi salah data. Minus, salah. Ya. Ini baru di antaranya. Baru dia akan. Oh, ini. Oh, jadi ngaco kan? Pengulangannya tidak ketemu dia. Nah, kita suruh bilangan bulat, bilang pecahan dia dimasukin string tadi kan, 2 angka string. Ini kan float nilai. Nilai. Itu dia kan. Jadi apa dia? Dia tidak pernah salah. Di sini kan. Kan benar nih. Y kan tidak sama dengan 1. Itu tadi kan. Ini juga tidak masuk di sini dia kan. Tidak kecil dari 1, tidak besar dari ini kan. Tidak ini juga di antaranya. Makanya dia ulang terus. Tidak hanya di sini. Itu penggunaan tabelika. Karena dia syarat ini nggak pernah.
Sini nggak masuk. Dia udah nggak salah gitu kan. Ini tidak sama dengan 1 udah masuk sini. Nilainya ini ngulang terus nih kan. Nah ini tadi dia. Kalau ini dia salah, cuman ini ya. Ini salah 5 tadi ya. Ini salah langsung ke sini. Dia kalau tidak ada do tadi nih, dia langsung keluar. Ya, langsung keluar. 5 kan? 1 enggak, 2 enggak. Langsung salah. Ini karena bukan karena cabang, tapi adalah karena do-nya. Do-nya. Ya. Ini mau benar nggak salah kan selalu begini kan? Lalu kita ambil yang pemain benar tadi. Kita masukin nilainya. Nah, masukin benar itu ya. Jika iya lagi kan sama aja ini tadi kan kembali ke atas lagi. Ini bukan karena if-nya, ini karena do-nya. Nah, dicoba. Lalu nanti kita lanjutkan yang terakhir untuk hari ini. Ya. Masing-masing cabangnya bisa ngulang lagi. Nah, ini 48B ya. Di sini dia, ini do utama ya. Yang atas nih. Nih. Jadi dia akan ke sini. Di sininya juga bisa ngulang. Dia sendiri juga bisa. Jadi kalau untuk mengulang hal yang sama tidak perlu kita ke depan. Ya. Kita di sini aja. Ya nggak perlu keluar. Makanya kamu habis ini ada kuliah lagi, kita nggak perlu keluar bisa ada, gitu kan? Nah kalau tadi harus keluar dulu, baru masuk lagi gitu. Pertama keluar pemrograman, jam kedua nanti kuliah keluar dulu, harus ada, gitu kan? Keluar habis itu kuliah kalkulus, baru masuk lagi. Kalian enggak. Selagi ini dia tetap di sini, ulang-ulang tidak perlu keluar. Kecuali nanti udah ganti hari kita keluar dulu kan? Nah, seperti ini dia. Copy paste ininya ya. Latihan 48B yang terakhir untuk kita. Nanti ada pengulangan 2 lagi, itu tidak disarankan nanti. Kayak nah sampai di sini sebenarnya yang kita sarankan ya. Nanti untuk apa namanya go to itu tidak disarankan untuk pengulangan. Nah, ini dia. Jadi ada, jadi cukup di sini aja clear screen-nya. Di sini nggak perlu. Tapi kalau kita ulang lagi karena dia bisa ulang di sini ya, ini bisa kita pakai juga. Kalau tadi kan nggak, pasti ke depan nih kan. Nah, di sini baru kita kan supaya dia bisa menghitung nilai sama. Kalau ini nggak akan muncul dia, ini juga. Nilai sebelumnya akan muncul untuk khusus kubus khusus untuk CLS. Tapi kalau udah keluar di sini, dia akan dihapus. Nih, kita coba ya. Persis sama dengan yang tadi pilihannya. Saya pilih 2, ya kan? Jadi kalau saya isi, dia akan nanya lagi. Nggak langsung ini ya, langsung keluar. Ingin menghitung ulang lagi nggak? Atau ingin keluar dari sini. Jadi kalau hitung lagi saya, tidak ingin menghitung, berarti dia akan ke menu utama. Jadi kalau sini dia nanya lagi ke menu utama atau keluar. Ini coba dulu yang benar dulu ya dulu. Dia akan hitung lagi. Karena nggak pakai clear screen jadi ya. Tadi 23, sekarang 34. Hilang lagi nggak? Ini saya bilang tidak lagi. Nah, tidaknya dia tidak langsung ke atas. Sini dia akan nanya lagi. Ya. Ini ya, dia akan nanya lagi. Ke menu utama, kalau kita ya, dia kembali ke atas ini. Kalau selain dia akan keluar. Jadi dia bisa keluar dari sub menu. Bisa kembali ke menu utama. Bisa mengulang di sub menu yang sama. Jadi dia ada 3. Menu yang sama bisa diulang. Dia bisa kembali ke menu utama. Bisa juga keluar dari saya dulu kembali ke menu utama lagi ya. Nah kalau tidak nanti dia akan keluar. Kita pilih 1 mamanya, pilih 2 ya. Masukin dulu data pertamanya, ya dulu. Masukin data keduanya,
Kemudian kalau tidak, nah ini tidak ya, tidak, kembali ke menu utama. Kalau tidak lagi, baru dia akan keluar dari menu utama. Jadi kita bisa keluar, tidak perlu ke menu utama kita keluar. Dari menu utama bisa juga keluar, nggak bisa. Langsung kita buat ini ya tadi ya. Jika dari menu utama keluar langsung bisa. Ya. Jadi kita buat pilihannya salah. Kita langsung keluar, nggak mau langsung salah. Paham? Pilihannya salah. Ke menu utama tidak lagi. Kalau iya kembali lagi deh kan? Tidak loh. Jadi kalau kita keluar dari sini kita buat salah dulu pilihannya. Kalau tidak dia akan milih kan? Salah. Oh saya nggak bisa ngitung dan nggak jadi gitu kan? Baru keluar kan? Menu utama kan? Enggak gitu kan? Ini pertama salah. Nanti dia di ini kan dikasih kesempatan untuk ulang. Oh enggak. Nah, dicoba untuk semua kemungkinannya ya. Nah, kalau kita nggak mau tadi seperti tadi data data apa namanya ya, data yang di loop tadi tidak kita tampilkan sebelumnya, kalau ini kan ditampilkan ya, supaya layarnya nggak terlalu banyak gitu namanya ya. Jadi kita clear screen setiap ininya ya, kita clear screen setiap menu, sub menu juga clear screen. Mereka tidak ya, hanya sini clear screennya. Di sini tidak, saya nonaktifkan. Jadi dia sebelum keluar sini akan nambah terus ya, jadi layarnya penuh. Nah, supaya nggak penuh layarnya, ya kita hanya di satu kali tampilannya saja. Nah, seperti contoh tadi ya, ambil 3, jika ya, ini masih ada lagi kan, menu aja kan, jika ya lagi, panjang aja ke bawah dia kan. Nah, kalau kita tidak memerlukan data sebelumnya, ininya masing-masing menu kita clear screen. Sehingga setiap habis satu kali perhitungan, dia akan bersih layar. Habis satu perhitungan yang ini, dia bersih layar. Jadi enggak, dia keluar dulu ke submenu baru ke menu utama baru habis kan layar. Karena dia bersihnya di sini. Nah, ini dia kalau tadi nggak perlu karena dia di sini hanya sekali, langsung ke sini kan ulangnya. Di sininya hanya sekali, langsung ke sini. Kalau ini enggak, ini bisa berkali-kali. Sehingga berkali-kali datanya banyak kan, bisa lebih dari satu. Sehingga dia akan meninggalkan hasil sebelumnya. Ini kita coba. Tambah ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau saya pilih yang kedua umpama atau yang pertama terserah ya ininya. Nah, langsung bersih dia kan. Katanya jika ya lagi dia bersih lagi. Jadi dia hanya data terakhir saja. Tadi kan enggak 3 kali ya 3 kali ditampilkan. Itu tergantung kebutuhan kita. Ya. Tidak, ya dulu pilihan satu sama dengan tadi. Mana ya datanya hilang ya. Tadi mah ya datanya hilang. Itu dia yang disarankan ya untuk pengulangan. While, for, sama do. Nah, ada lagi nih pengulangan, tapi ini nggak disarankan. Go to. Ini awalnya go to ini dulu program awal komputer desktop ada ya tahun 80-an itu bahasa basic, bahasa Pascal gitu ya. Dia pakai itu. Dia mirip dengan while atau for. Nah, ini pernyataannya deh. Apa yang kita go to? Labelnya apa? Seperti tadi ulang, kembali umpamanya kan sini dia. Ini baru labelnya pakai titik 2. Kalau while for tadi kan enggak ya. Do tidak ada titiknya ya. Do so. Nah, kalau go to dia pakai titik 2. Ini contoh programnya. Pengurangnya sama dengan tadi ya. Go to lompat. Jika bilangan kecil dari 0, dia akan ke lompatnya kemana ke sini. Jika bilangan masih besar, dia akan ngitung. Tidak. Dia akan hitung lagi ke atas. Setelah bilangan kecil, dia akan lompat. Baru akan totalnya dihitung.
Nah, ini dia. Di atasnya pakai ini. Dia lompatnya tadi ya. Dipanggil ya, sebentar. Oh. Sininya perintah ininya. Ini adalah subprogram sebenarnya ya. Jadi dia kalau ini benar, dia nggak ngitung ini, langsung pas sini. Nanti kita coba hilang 49 ya. 9. Jadi dia sama saja dia dengan seperti while tadi ya atau for. Cuman ini nggak disarankan untuk apa namanya menggunakan pengulangan, menggunakan for to. Ini dia. Ya. Ini 9 ya. 9. Dibilang tadi di atasnya masih gunakan for ya. Untuk i sama dengan 1 dia akan datanya ngulang. Setelah masuk data nih, kita sein kan, dia kan cek dulu apakah disuruh bilangan-bilangan positif kan, bilangan bulat positif. Berarti kan mulai dari 0 sampai nggak beringgak ya. Kalau kalau ini apa? Integer sampai 4 miliar lebih ya datanya. Miliar lebih. Jika bilangannya kecil dari 0, dia akan lompat langsung sini. Datanya. Nah, ini kita coba. Kalau dia benar, dia akan ulang lagi. Namanya kita masukin datanya 5. 5 kecil nggak dari? Nggak, salah kan? Dia tidak akan lompat ke sini. Dihitung dulu. Ulang lagi, I-nya nambah kan? Tambah lagi. Masukin data kedua. 7, hitung lagi. 7 kecil nggak sama? Tidak. Dia tidak akan ke sini, tapi dia akan ngitung. Tapi min 4. Min 4, kecil kan? Dia tidak ngitung lagi sini yang 4. Iya, pokoknya kecil dari 0. Minus itu kan kecil. Kalau ini kan dia sampai ada batasnya ya. Kalau integer, ya, 4 miliar ya. Miliar lebih. 4 miliar 400 juta lebih ya. Miliar lebih. Datanya di atas 5 miliar, itu dia error datanya. Min sama plus. Saja. Kalau bila bahasa C biasa, ini hanya 32.000. Kalau C++ 4 miliar lebih. Kalau kita datanya sangat besar, kita gunakan long. Long. Long itu sangat besar ya. Walaupun masih lebih kecil daripada double atau float. Ya. Double float dia bilangannya ada pecahannya. Ini tidak ada. Nah, kecil dari 0 ya, mulai dari kalau bilang bulat ya min 1. Kalau bilang di sini float atau double, ya 0,0001 masih masuk. Minus ya. Tapi kalau ini bilangan bulat, ya setelah 0 ya min 1. Di atas 0 ya 1. Karena dia bilangan bulat. Tidak ada punya pecahan. Tapi kalau ini double atau integer, ya di bawah 0, kecil dari 0 ya. 0,00000 min ya, min 0,0001, uangnya itu masih sangat panjang. Di atas 0, ya bisa 0,000 sekian itu masih. Tapi kalau integer udah di atas 0 ya 1. Di bawah 0 ya min 1. Satunya ya. Itu dia ya. Nah, kita lihat yang benar dulu kita masukin ya. Kita masukin yang benar. Bilang positif kita masukin dulu. Bilang bulat positif 45 umpamanya. Biar gampang tadi 50. Jangan ini sudah bilang banyak. Banyak kan ya sebentar. Jadi ini nggak disarankan ya untuk lebih baik kita gunakan while, for atau do while. Jumlah bilangan positif, pokoknya 5 saja. Bilang pertama, nah ini tadi kan, sini kan. Berapa? Masukin jumlahnya dulu kan. Jika dia lebih besar dari ini nih, ulang. Karena I-nya 1 kan, 1 kecil dari 5 tadi kan. Bilang pertama. Nah bilangan harus bilang bulat positif di sini, diceknya nih. Jadi ceknya di sini nih. Bilang bulat positifnya tadi di sini. Kalau ini kan hanya berapa jumlah yang kita masukin di sini. Kalau bilang kita masukin kecil dari 0, dia langsung dia lompat ke sini. Rata-ratanya berapa? Tapi kalau tidak kecil dari 0, dihitung dulu.
Dijumlahkan dulu ya. Kamu tadi 50 masuk. 60, 60. Nah, terus ya. Ini kita buat yang benar dulu ya. Nanti bagian salah. 5 data saja. Data pertama saya buat 50. Data kedua jangan salah dulu ya. 60, 70, 80, 90 gitu ya. Nah, kan jumlahnya nih ya. Di sini ada 5 data kan langsung keluar. Nah, kalau data ini salah, yang pertama ini dulu salahnya. Jumlah bilang positif. Dimulai dari 1 tadi kan? Kita lihat dari 1. Syaratnya tadi tidak dijumlah. Kecil sama ya. Nah, saya bikin 0. Nah, gimana? Kamanya. Kan dia 1 kecil dari 0. Kan enggak? Salah ya. 1 tidak kecil daripada 0. Yang pertamanya langsung salah dia kan? Tadi dia kan 1 kecil dari jumlah ini ya. Saya masukin 0. Bisa negatif. Kenapa? Number tidak ada yang dihitung. Kenapa di sini dia akan tetap menghitung di bawahnya. Kembalikan ininya. Pertamanya salah, dia tidak ada bilangan yang dihitung. Memang salah ini. Umpamanya ini 0. 1, ininya 1 kan? 1 kecil sama dari 0 kan salah. Salah dia tidak masuk sini, langsung ke sini. Totalnya berapa? Total kan tadi masih 0. Bilangannya 0 ini kan? Totalnya. Rata-ratanya 0 dibagi I. I-nya 1 tadi kan? 0 dibagi I. 1 kurang 1, 0 kan? Ini nggak ada, totalnya 0 kan? Makanya bilangan tak beri nggak dibagi 0 nggak boleh. Maka pembagi dengan 0 maka net. Nah ini tadi dia artinya adalah jika muncul seperti ini bukan bilangan. Not a number. Dia sebenarnya kalau di matematika tak berhingga. Nah, dianggap karena terlalu panjang ya, bukan bilangan, not a number, bukan bilangan. Sebenarnya tak berhingga, pembagi dengan 0 kan boleh. Nah makanya nggak boleh salah yang pertama. Tapi kalau kita mulai dari 1, nah, ya harusnya saya bikin pengulangan ya. Kita mulai dari 1 ya, pokoknya. Dia malah benar, cuman datanya hanya 1. Ini ya. Ntar lagi ya, tadi ada kuliah di sini ya. Ya, namanya sebut 1 ini benar. Karena dia kecil sama dengan 1 tadi kan. Nah, jadi 1-nya masuk. Tapi kalau kecil 1 nggak boleh juga. Harus mulai 2. Kan kecil sama. Ini kan kecil sama ya. I kecil sama dari jumlah. Saya masukin 1, berarti masih benar. Tidak boleh kecil. Kalau kecil dia langsung. Nah, ininya benar. Bilangannya salah. Kan tadi tidak boleh apa tadi? Kecil daripada. Karena bilangan bulat positif. Ya. Yang di formnya. Sini. Iya, kalau Ini kita I-nya 1 terus. Jadi dia tidak akan pada kita masukin ke bilangan sini kan. Namanya 5 nih. Dia kan 1 terus nih. Dia akan tidak ada batasnya dia. Jadi padahal 5. Nah kita coba. Ininya. Ini dulu ya. 1. Data yang salah dulu. Min 35. Tidak ngitung dia. Tidak menghitung ke sini nih. Karena langsung ininya. Jika kecil dari 0, lompat gitu kan. Bukan ke sini dia lompat ke sini nih. Langsung itu rata-rata. Padahal ini belum ada. Dibagi I kurang 1 lagi kan. 1 kurang 1, 0. Nah ini tadi. Jika ini nggak ada. Nah bisa. Ini nggak ada ya. Ini saya hapus saja. Berarti kan I-nya tetap. I-nya 1. Kita masukin 2 saja nih. Saya masukin. Nggak banyak. Usah banyak. Tadi datanya 2 aja ya. Masukin 2 datanya. Ini. Ini ya. Kita coba jalankan. Saya masukin 2. Dia tidak ada pencacahnya untuk for. Nilai awalnya ada. Syaratnya ada. Pencacahnya tidak ada. Gimana dia? Saya masukin nggak usah banyak. Datanya 2 saja atau 1 nanti. Nah ini dia. Kan tadi pencacahnya tidak ada. I-nya sama dengan 1 kan. Jumlahnya saya masukin 2 aja. 2 saja. Masukin data pertama katanya kan. 50 tadi. Artinya data kedua 60 selesai kan. Datanya 1 terus nih. Nggak berubah. Nggak bisa habis. Kenapa? 1 kecil dari 2 terus. Ininya 1 kecil dari 2 terus. Tidak habis-habis dia. Di sininya. Ini kan 1 tadi.
Ini inputnya 2. 1 kecil sama dari 2. Udah, masukin data pertamanya, I-nya kan 1 terus dia berubah. Karena tidak ada yang mengubah dia kan. Ya, ini 1 terus, ini 2 terus, benar terus kan? Seperti yang tadi, benar terus. Sehingga dia akan mengulang terus. Nah, itu dia. Karena syarat tidak pernah salah. Jadi syarat itu harus ada 2. Pertama, dia harus benar dulu, kemudian bisa salah. Tidak boleh benar terus, ini yang barusan ya kan? Nah, terus. Dia selalu benar aja terus. Dia akan ulang terus. Kemudian tidak boleh langsung salah. Kalau saya salah apa? Ya yang ulang seperti tadi. Masukin bilangan bulat positif ya, kita masukin sininya, masukin min gitu kan. Ya. Min 3. 1 kecil sama dari min 3 kan tidak. 1 lebih besar kan? Langsung ini enggak diproses nih. Langsung ke sini dia. Hitung nih. Ini totalnya 0, 0 dibagi min 3 menjadi jadi hasilnya 0. Min 3 tadi kan, min 3 tambah jadi min 4 kan. Ini 0, 0 dibagi min 4 bagi min 4 ya. Kan nggak ada nilainya. Tetap 0 kan? Ya, proses karena dia tidak akan melaksanakan itu. Itu juga tidak boleh ininya tidak berubah. Benar terus ya. Juga. Jadi ada 2 dia tidak boleh dia tidak pernah salah karena dia akan ulang terus dan tidak boleh langsung salah. Kalau salah dia tidak ulang. Karena kita tujuannya pengulangan. Nah, cuman yang ini tidak disarankan untuk pengulangan karena kadang-kadang kalau untuk program yang kompleks dia akan jadi masalah nanti. Lebih baik digunakan tadi while, for, atau do. Do kalau untuk ulang yang ininya ya. Ya harusnya kita pakai do di atasnya supaya enggak kalau salah kan, wah ulang lagi gitu kan. Nah, ini kan enggak. Langsung kalau udah selesai dia berhenti. Nah, kalau yang ini tadi kan enggak. Dia akan mengulang. Kita nentukan kapan kita keluar waktunya. Ini tidak disarankan. Nah, yang di bawahnya tadi udah nih, udah kontrol nih, udah kita laksanakan ini. Cara itu. Jadi kita cek, ya kan? Bukan kemarin kan? Jika salah datanya dia tidak masuk, ya kan? Ulang terus, ulang terus. Nah, sampai di sini kuliah kita. Nanti ini videonya bisa diambil juga ya, makanya sekarang sengaja saya simpan.